Tidak ada hubungan korelasi antara inspeksi Pak Menteri dengan surat itu pembekuan dikeluarkan. Ya kan sebetulnya surat itu ini off the record ya. Air Asia memang kita kalau nggak salah nggak nangani gitu. Belum genap sepekan kemeriahan malam tahun baru 2015 berlalu. Mungkin juga bunyi trompetnya masih terngiang dalam ingatan kita, rakyat negeri ini. Pergantian tahun kali ini diwarnai oleh tragedi yang membuat pilu jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 yang terbang dari Surabaya menuju Singapura dengan membawa 155 penumpang. Belum bisa disimpulkan apa penyebab jatuhnya pesawat AirAsia itu. Alih-alih menunggu hasil investigasi penyebab jatuhnya pesawat, banyak pihak menuding cuaca buruk adalah faktor utamanya dan cumulonimbus lah yang paling banyak disebut. Maklum, cumulonimbus tak akan bereaksi membela diri sekalipun diseret ke meja hijau. Inilah yang menarik untuk disimak. Apakah fakta persiapan penerbangan bisa memulihkan nama baik cumulonimbus, si kumpulan awan yang sangat dimusuhi para pilot? Berikut penelusuran tim Realitas. Hari Kamis, tepat di hari pertama pada tahun 2015. Di tengah upaya pencarian pesawat AirAsia QZ8501 yang hilang dan evakuasi para korban di Selat Karimata yang dikomandoi Basarnas juga masih berlangsung, beredar dokumen penting di tengah awak media. Dokumen ini adalah surat permohonan arahan dari Kepala BMKG yang ditujukan ke Menteri Perhubungan. Tak jelas siapa yang membocorkan surat ini ke awak media. Yang pasti, isi dari surat ini menegaskan bahwa AirAsia baru mengambil data cuaca di BMKG setelah pesawat hilang kontak. Pesawat AirAsia QZ8501 dinyatakan hilang kontak pada hari Minggu, 28 Desember 2014, sekitar pukul 6:17 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, pihak AirAsia diketahui baru mengambil data cuaca sekitar pukul 7 pagi. Inilah yang membuat Kepala BMKG, Andi Eka Sakya, dicari-cari oleh awak media untuk diminta konfirmasinya soal kebenaran surat itu pada esok harinya, Jumat 2 Januari 2015. Soal apa sih Pak? Kok di briefing dulu? Oh enggak, kita menjelaskan latar belakang cuacanya. Itu saja. Ini benar ya Pak? Surat itu benar ya Pak? Ya kan sebetulnya surat itu ini off the record ya. Gitu. Surat itu kan saya buat secara internal toh pada Menteri untuk laporan. Kenapa bisa bocor? Nah, saya nggak tahu, itu Anda yang harus jawab. Rupanya Kepala BMKG tak ingin pertanyaan soal surat yang dibuatnya melebar kemana-mana. Buktinya, media hanya boleh wawancara konfirmasi dengan syarat tidak menyebutkan konferensi pers dan akan dipotong oleh humas bila ada pertanyaan lain. Itu pun harus ngantri satu persatu dengan jawaban yang sama persis. Mereka boleh minta tolong siapapun juga ya untuk mengambil itu, dan kemudian mereka diskusikan di unit flight operation mereka sendiri-sendiri. Jadi mereka ambil kemudian mereka diskusikan. Yang jelas mereka punya mekanisme seperti itu. Saya yakin itu. Semuanya? Iya. Artinya memang kerjasama dengan PT Gapura Angkasa kalau nggak salah coba disebut. Iya, misalnya Garuda atau kemarin kan kerjasama dengan Gapura Angkasa. Rupanya, PT Gapura Angkasa adalah FOO, Flight Operation Officer, alias perusahaan yang menyediakan jasa pengambilan dokumen fisik BMKG untuk maskapai, termasuk AirAsia, yang terlambat mengambil data di hari naas itu. Ini pusatnya Pak ya? Ini pusat. Oh di setiap daerah ada kan ya Pak ya? Hampir semua cabang ya laporannya. Namun saat tim Realitas mengkonfirmasi ke PT Gapura Angkasa Pusat yang kantornya tak jauh dari markas BMKG,
pihak Gapura Angkasa terkesan menghindar. Bukan kita nggak mau ngasih tahu, kita mau ngasih tahu. Tapi kalau kita salah bicara kan nanti penyampaiannya juga salah ke umum gitu. Karena kita bekerja atas airline, bukan atas Gapura Angkasa gitu loh. Karena udah berapa kali juga waktu itu dari majalah apa, setelah saya konfirmasi ke atasan, tanyakan saja ke airline gitu. Nah makanya ini saya tanya dulu, kalau beliaunya mau, ya nanti biar beliau aja yang menjelaskan. Entah kebetulan atau tidak, di waktu yang sama, saat Kepala BMKG menjelaskan kepada media perihal suratnya ke Menteri Perhubungan, tim Realitas mendapat informasi. Siang itu, Jumat 2 Januari 2015, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan melakukan inspeksi mendadak ke Cengkareng, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Meski hanya informasi sekedar lewat dan tidak ada media yang meliput saat Menteri Perhubungan ini sidak ke kantor AirAsia di Cengkareng, tapi ancaman Ignatius Jonan bukan isapan jempol. Faktanya, Jumat malam itu juga keluar surat pembekuan sementara rute Surabaya-Singapura untuk AirAsia yang berlaku sejak Jumat 2 Januari 2015. Konteksnya berbeda, tidak ada hubungan korelasi antara inspeksi Pak Menteri dengan surat itu pembekuan dikeluarkan. Itu beda. Kebetulan sorenya keluar kan gitu, tapi tidak ada hubungannya. Yang dilakukan oleh Pak Menteri di lapangan adalah beliau ingin melihat briefing itu bagaimana sih sebenarnya. Briefing antara pilot dengan antara FOO dengan pilot itu seperti apa. Kemudian selang beberapa jam kan sorenya itu kan surat itu muncul. Nah, artinya dasar dari keluarnya surat dari Kementerian Perhubungan soal pembekuan sementara itu apa, Pak Joko? Itu berdasarkan evaluasi kita, investigasi kita. Loh, setelah kita pelajari sejak dari hari sebelumnya, kita pelajari loh, ternyata kok izin kita itu ternyata kita memberikannya hanya 1246, ternyata dia terbang 1357. Loh, ini kan melanggar. Nah, kalau melanggar ya harus kita berikan sanksi. Oke, bekukan dulu. Bukan dicabut tuh ya, dibekukan sampai evaluasi. Nah, kita sedang melakukan evaluasi. Pak, ini kasus kayak gini baru pertama kali terjadi atau sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya? Dulu pernah terjadi, kita berikan peringatan, berhenti. Tapi ini terjadi lagi. Nah, sekarang makanya kita secepatnya kita akan melakukan evaluasi. Semua airline akan kita kaji. Butuh berapa lama investigasi? Ya kita lihat Bapak nanti waktunya. tadi sebutkan. Pokoknya semaksimal mungkin kita lakukan terus. Dari pembekuan tersebut akan dilakukan tahapan-tahapan evaluasi, di mana kami AirAsia akan sepenuhnya bekerja sama dalam proses evaluasi tersebut. Dan karena ini sedang masuk dalam tahapan evaluasi, saya tidak akan memberikan pernyataan apapun terkait dengan pembekuan tersebut sampai nanti dikeluarkannya hasil dari evaluasi tersebut. AirAsia ini berada pada tempat dan waktu yang salah. Karena yang terbang itu kan bukan AirAsia sendiri. Yang Garuda aman, yang lainnya aman, cuman AirAsia yang jatuh. Ayo. Nggak ada hubungannya dengan pelanggaran apa? Oh, hari Minggu nggak ada hubungan dengan kecelakaan, kecelakaan. Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, jadwal AirAsia untuk rute Surabaya-Singapura pergi pulang adalah hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Namun faktanya, AirAsia bisa melayani rute Surabaya-Singapura di hari Minggu 28 Desember 2014. Dan naas, pesawat KZ8501 yang ditumpangi 155 orang dan 7 awak itu hilang kontak di atas Selat Karimata tak lama setelah lepas landas dari Bandara Juanda, Surabaya. Satu persatu fakta penerbangan pesawat AirAsia QZ8501 mulai terungkap. Dari data cuaca BMKG yang terlambat diambil, diketahui persiapan penerbangan tidak sesuai standar operation procedure atau SOP yang mengharuskan ada briefing. Apalagi Kemenhub menemukan penerbangan AirAsia rute Surabaya-Singapura melanggar jadwal yang diberikan Dirjen Perhubungan Udara. Celakanya, stigma penyebab jatuhnya pesawat terlanjur mengarah ke cumulonimbus.
Padahal selain AirAsia QZ8501, saat itu ada beberapa pesawat yang juga berhadapan dengan awan raksasa cumulonimbus berhasil menghindar. Lantas siapakah gerangan cumulonimbus yang sering dituding-tuding itu? Realitas segera kembali.